Sebab sekarang orang banyak cari pesantren itu bukan cari gurunya, tapi nyari bangunan dan fasilitas. Makannya berapa kali, dicuciin apa kagak, ada AC-nya apa enggak, pakai ilir apa kagak, ilir, mandinya bagaimana, bangunannya bagaimana. Dia nggak nanya ini kiainya siapa, ahlinya ilmu apa, kematangannya ilmu apa. Karena orang menjadi alim bukan karena pesantren, tapi karena gurunya. Kalau ditanya gurunya, ini gurunya ngajar apa kagak, harus ditanya lagi. Gurunya ahli apa? Gurunya ahli Quran, ahli fikih misalnya, atau ahli tauhid, atau ahli alat. Gurunya ngajar atau enggak? Gurunya kelayaban mulu, nah itu juga enggak jadi juga. Paham enggak? Kata Habib Allah Al-Haddad, ar-rijal bir-rijal la bil-kutub, ar-rijalu bir-rijali la bil-kutub. Manusia menjadi besar karena gurunya, bukan karena kitabnya. Kitab itu hanya perantara yang mencetak orang menjadi alim, menjadi besar, bukan kitab yang dibacanya, tapi karena gurunya. Bisa jadi orang baca alfiyah karena dia hanya mutalaah semata, tapi dia tidak menjadi ahli alfiyah, tidak menjadi ahli nahwu. Tapi pada saat orang hanya membaca jurmiyah karena dia dicetak oleh guru yang matang dan ahli, dia menjadi ahli nahwu karena jurmiyahnya. Yang menyebabkan orang besar itu karena dia punya guru yang matang, guru yang ahli. Kalau gurunya ahli dalam ilmu zahir, maka ini anak kelak menjadi alim ilmu zahir. Kalau gurunya ini alim dalam ilmu batin, maka kelak ini anak akan lahir menjadi alim fil ilmu batin. Apabila gurunya alim fil zahir wa alim fil batin, ilmu zahirnya kuat, ilmu batinnya kuat, maka ini anak kelak dia akan menjadi alim zahiran wa batinan. Ini disebut dengan alim rabbani. Maka begitu juga ketika anak ingin mendalami ilfan tasawuf, maka serahkan pada guru tasawuf. Di mana itu guru-gurunya? Maka kita bertanya kepada ulama, bertanyanya. Jangan nanya sama tukang kangkung. Anak gue nyantren di mana ya? Kata tukang kangkung, udah di sono, pesantren top, keren bangunannya. Sebab sekarang orang banyak cari pesantren itu bukan cari gurunya, tapi nyari bangunan dan fasilitas. Makannya berapa kali, dicuciin apa kagak, ada AC-nya apa enggak, pakai ilir apa kagak, ilir, mandinya bagaimana, bangunannya bagaimana. Dia nggak nanya ini kiainya siapa, ahlinya ilmu apa, kematangannya ilmu apa. Karena orang menjadi alim bukan karena pesantren, tapi karena gurunya. Kalau ditanya gurunya, ini gurunya ngajar apa kagak, harus ditanya lagi. Gurunya ahli apa? Gurunya ahli Quran, ahli fikih misalnya, atau ahli tauhid, atau ahli alat. Gurunya ngajar atau enggak? Gurunya kelayaban mulu, nah itu juga enggak jadi juga. Paham enggak? Kenapa gurunya kelayaban mulu? Karena emang gurunya termasuk salah satu daripada kiai keblangsak. Ya kiai juga ada yang keblangsak juga. Berpindah dia minal mimbar ilal mimbar, diceramah lagi di sono, ceramah lagi di sono, ngetop. Tiap perapatan ada baleho foto gurunya. Orang bilang ini yang kiai yang top, ini kiai top, nyantrenin anak di sini. Padahal mah nggak ngaji sama itu kiai. Yang disuruh ngaji muridnya, yang kadang itu si murid lebih alim orang wali murid dibanding itu dia. Kalau lebih alim wali murid, mendingan ngaji yang babanya daripada ngaji kiai. Orang-orang yang kemudian lahir dia menjadi alim besar itu karena kiainya nggak kemana-mana. Ibarat ayam itu kalau dia mau ngeremin telur itu 3 bulan nggak makan nggak minum, diam-diam aja itu biangan ayam. Nah kalau dia ngeremin ayam kelayaban mulu, lah itu telurnya semuanya tembuhuk. Kalau nggak tembuhuk ya dingin, kan begitu. Sama santri murid itu bagaikan telur. Kalau gurunya kelayaban mulu, makanya ntar murid jadi murid tembuhuk. Makanya banyak santri yang kemudian gagal disebabkan karena memang gurunya yang kelayaban.